Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat berupa hidayah, nikmat berupa taufik, sehingga kita bisa memeluk agama Islam, sehingga kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa melakukan amalan-amalan kebaikan di dalam keimanan tersebut. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keteguhan kepada kita, keistiqomahan di dalam mendapatkan hidayah tersebut, sehingga Allah Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan yang baik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Aqidah At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pada pertemuan yang terakhir pekan yang lalu kita sedang membaca penjelasan penulis yang menjelaskan tentang bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Lalu kemudian beliau memberikan penjelasan melalui nukilan yang beliau bawakan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan bahwasanya Allah telah mengabarkan tujuan dari penciptaan yang dia lakukan, dan tujuan dari dia memberikan perintah kepada hamba-hambanya adalah agar dia dikenal dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan agar dia diibadahi, dengan tauhid, yaitu dengan satu-satunya yang dituju dalam peribadahan tersebut, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun, dan agar manusia menegakkan keadilan. Ini adalah apa? Maksud dari Allah Ta'ala menciptakan makhluknya, dan maksud dari Allah Ta'ala memberikan perintah kepada makhluknya. Disebutkan kalau kita mau hitung-hitungan maka itu ada 3 ya di sini ya. Apa tadi yang pertama? Agar Allah dikenal ya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian agar Allah dijadikan satu-satunya sesembahan, agar manusia itu menyembah hanya kepada Allah saja, beribadah kepada Allah Ta'ala saja, tidak menyembah, tidak beribadah kepada selainnya. Dan yang ketiga adalah agar manusia menegakkan keadilan. Ya, ini tujuan dari apa tadi? Allah Ta'ala menciptakan alam semesta dan memberikan perintah kepada hamba-hambanya. Lalu dijelaskan kepada kita dari nukilan ini, dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya min a'zamil qisti, ya, merupakan keadilan yang paling besar adalah apa? Tauhid, di mana kita mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, di dalam kita beribadah, di dalam ketundukan kita, di dalam kita menghambakan diri, maka kita hanya menunjukkan ya ini penghambaan diri kita hanya kepada Allah. Dan ini adalah apa? Ra'sul adli wa qiwamuhu. Ini pokok dari keadilan dan penopangnya, tiang penegak keadilan. Artinya
seandainya ada orang yang berusaha bersikap adil terhadap sesama manusia, tapi dia tidak bersikap adil terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam arti dia melanggar atau merusak hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memenuhi hak-haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang wajib dia tunaikan, maka pada hakikatnya orang tersebut tidaklah disebut sebagai orang yang adil, walaupun dia bersikap adil kepada sesama manusia, walaupun seakan-akan dia itu berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan mungkin kepada makhluk yang lain, kepada binatang misalnya. Tapi apabila dia, orang tersebut ini tidaklah bersikap adil terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam arti tidak menunaikan hak-haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus ditauhidkan, maka sesungguhnya dia telah terjerumus ke dalam apa? Ini penyimpangan dalam keadilan yang paling besar. Maka dia telah terjerumus ke dalam kezaliman yang paling besar. Sebagaimana yang Allah sebutkan, inna syirka la zulmun azim. Bahwasanya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Maka kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fasyirku azlamu zulmi, maka kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Wat tauhidu a'dalul adli, dan tauhid adalah keadilan yang paling besar. Fama kana ashadda munafatan li hadzal maqsudi fahuwa akbarul kabair, maka apa saja yang dia sangat-sangat bertentangan, sangat-sangat bertentangan dengan maksud ini. Jadi maksud apa tadi? Maksud dalam penciptaan dan maksud di dalam Allah memberikan perintah kepada hamba-hambanya, yaitu agar apa? Allah ditauhidkan dan Allah dikenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan agar ditegakkan keadilan, dan keadilan yang terbesar adalah tauhid. Perkara-perkara yang sangat-sangat bertentangan dengan maksud tujuan ini, fahuwa akbarul kabair, maka itu adalah apa? Dosa yang paling besar. Sehingga ulama telah menjelaskan, telah menetapkan bahwasanya dosa yang tidak ada yang lebih besar darinya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar itu banyak, ya. Dosa besar itu banyak dan semuanya bertingkat-tingkat. Ya, dosa besar itu bertingkat-tingkat. Namun yang paling besar dan tidak ada yang bisa menandingi besarnya dosa ini adalah apa? Dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dikatakan oleh penulis, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ila anqal, sampai pada perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini masih nukilan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan lebih lanjut untuk menjelaskan bahwasanya ini adalah benar-benar dosa yang paling besar, ya kan? Beliau mengatakan, falamma kana syirku munafiyan bidzati li hadzal maqsud, kana akbaral kabairi 'alal itlaq. Maka tatkala kesyirikan itu benar-benar bertentangan terhadap maksud tujuan ini maksud dari Allah, maksud dari tujuan Allah mencipta alam semesta, dan maksud dan tujuan dari Allah memberikan perintah kepada hamba-hambanya. Tatkala kesyirikan itu sangat-sangat bertentangan, betul-betul bertentangan, zatnya itu, hakikatnya itu betul-betul bertentangan dengan tujuan ini, karena maka kesyirikan itu adalah akbarul kabairi 'alal itlaq. Kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar secara mutlak. Artinya tidak ada yang bisa menyaingi buruknya dosa syirik ini. Tidak ada yang bisa menyaingi, ya, besarnya dosa syirik ini. Maka oleh karena itu apa? Allah memberikan konsekuensi-konsekuensi yang sangat berat terhadap kesyirikan ini. Ya, apa konsekuensinya? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, harramallahu wa harramallahul jannata ala kulli musyrik. Konsekuensinya diantaranya pertama, Allah mengharamkan surga bagi setiap orang yang berbuat syirik. Tentunya syirik besar. Allah mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik. Jadi orang yang memang dia itu berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, dengan nyata-nyata berbuat syirik, dan dia meninggal dunia tidak bertaubat darinya, maka sama sekali dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah Ta'ala telah mengharamkan surga atasnya. Kalau diharamkan surga, maka
bagaimana kembalinya? Wa ma'wahumun nar, maka tempat kembalinya adalah neraka. Jadi dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya bagi para pelaku syirik besar yang tidak bertaubat dari kesyirikannya. Ya, ini konsekuensi yang besar, konsekuensi yang berat. Ya, atas dosa yang paling besar ini, Allah mengharamkan surga atas setiap orang yang musyrik. Kemudian apa konsekuensi yang lain? Kalau itu di akhirat, maka kemudian konsekuensi juga ada di dunia. Wa abaha damahu wa malahu wa ahlahu li ahli tauhid wa ayyattakhidhuhum 'abidan lahum. Dan Allah memubahkan itu artinya apa? Membolehkan atau menghalalkan darah orang yang berbuat syirik, hartanya, keluarganya bagi ahli tauhid. Ini terkait dengan masalah darah. Saya kembali mengulangi lagi, mewanti-wanti jangan sembarangan ya. Jadi meskipun secara syar'i memang orang-orang yang berbuat syirik itu halal darahnya, halal hartanya bagi orang-orang yang bertauhid, maka dalam hal ini maka harus mengikuti apa? Ketentuan-ketentuan syar'i. Tidak boleh sembarangan seorang muslim membunuh orang yang berbuat syirik. Ya, ini harus kita pahami. Karena terkait dengan urusan darah itu urusan yang besar. Urusan yang besar. Meskipun seandainya itu adalah merupakan hak, ya. Hak dalam artian seorang musyrik bisa ditumpahkan darahnya, tetapi terkadang itu berpotensi besar untuk menimbulkan keburukan yang lebih besar. Sehingga apa? Hal itu harus berhati-hati. Ya kan? Hal itu harus berhati-hati. Tidak sembarangan seseorang itu menumpahkan darahnya manusia walaupun dia adalah orang yang musyrik. Apalagi kalau kita lihat secara fikih, pembahasan fikih, orang yang kafir, orang yang musyrik itu ya kan ada beberapa macam, tidak hanya satu golongan saja. Kalau para ulama menyebutkan ada musyrik zimmi atau kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'min, dan ada kafir harbi. Ada 4 golongan orang kafir. Orang kafir tentunya orang musyrik juga ya. Jadi saya ulangi lagi, ada kafir zimmi, ada kafir apa? Mu'ahad, ada kafir musta'min, ada kafir harbi. Dari keempat golongan kafir ini, yang nyata-nyata dibenarkan untuk ditumpahkan darahnya adalah yang harbi. Adapun yang ketiga ini, ya, maka ada ancaman bagi orang yang menumpahkan darah mereka ini, ya, dari kalangan kita kaum muslimin, ada ancaman tidak akan mendapatkan apa? Bau surga. Ya, jadi masya Allah, walaupun orang kafir pun ternyata ada ketentuan, walaupun secara asalnya apa? Darahnya mubah. Ya. Siapakah kafir zimmi? Kafir zimmi adalah kafir yang mereka itu hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Jadi ada negeri Islam, kemudian kafir tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin, dia mendapatkan apa? Jaminan keselamatan karena dia sebagai salah satu warga negara kaum muslimin, ya kan? Maka dia termasuk kafir zimmi, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Yang kedua kafir apa tadi? Mu'ahad. Kafir mu'ahad itu orang kafir yang mungkin dia itu masih tinggal di negerinya sendiri, bukan di daerah kekuasaan kaum muslimin, tapi di negerinya sendiri. Cuman orang kafir ini ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, ada perjanjian damai dengan apa? Kaum muslimin. Maka tidak boleh menumpahkan orang kafir tersebut, ya. Sedangkan kafir musta'min itu orang kafir yang meminta suaka perlindungan atau meminta keamanan, jaminan keamanan kepada kaum muslimin atau pemerintahan kaum muslimin. Contohnya misalkan orang kafir dari luar sana datang ke negeri kita, ya, sebagai apa? Turis atau sebagai orang yang menjadi utusan kenegaraan misalnya, ini mendapatkan apa? Suaka perlindungan. Ini termasuk kafir musta'min misalnya, kan gitu. Maka 3 golongan orang kafir ini tidak boleh ditumpahkan darahnya sembarangan, ya. Dalam hadis disebutkan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang ada perjanjian, ya, dengan kaum muslimin, ya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Yang mana para ulama mengatakan hadis ini bisa berlaku untuk kafir zimmi, kafir mu'ahad ataupun kafir musta'min, karena
tiga-tiganya sebenarnya ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, dan yang keempat tadi yaitu apa? Kafir harbi. Inilah yang boleh ditumpahkan darahnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam syariat. Ya, tentunya ketika yang dimaksud dengan kafir harbi itu siapa? Itu orang kafir yang mereka memerangi kaum muslimin. Bukan kafir zimmi, bukan kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan kita, bukan pula kafir musta'min yang minta perlindungan dari kaum muslimin atau pemerintahan kaum muslimin. Jadi dia adalah orang kafir yang memang sedang ada peperangan, ada peperangan dengan kaum muslimin, dengan kita. Maka orang tersebut yang halal ditumpahkan darahnya. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi walaupun hukum asalnya orang musyrik itu dibolehkan ditumpahkan darahnya, tetapi ternyata hal ini harus mengikuti apa? Ketentuan-ketentuan syariat. Jangan sembarangan kita menelan mentah-mentah apa yang kita baca seperti ini, karena ilmu itu tidak hanya pada pembahasan kita ini saja, tetapi mencakup pembahasan fikih juga yang seharusnya kita apa? Istilahnya apa? Memahaminya secara komprehensif, secara menyeluruh, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang benar dalam masalah ini, tidak sembarangan dalam bertindak. Nah, ya. Taib. Wa ayattakhidhuhum 'abidan lahum, dan Allah Ta'ala membolehkan kepada ahli tauhid untuk menjadikan mereka sebagai budak. Ini juga sama, menjadikan mereka sebagai budak tentunya dalam proses setelah terjadi peperangan dengan kaum kafir misalnya ya, kemudian kaum muslimin menang, maka tawanan-tawanan dari orang kafir itu secara hukum syar'i bisa dijadikan apa? Budak. Seperti itu. Bukan sembarangan tiba-tiba ada orang kafir datang kemudian kita tangkap terus kita jadikan budak, seperti itu. Enggak. Tidak seperti itu, tetapi maksudnya adalah dalam konteks apa? Syariat yang ada dalam penjelasannya dalam kitab-kitab fikih yang ada. Gitu ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah apa? Bahwasanya ini menunjukkan kesyirikan itu merupakan perkara yang sangat berat. Sangat besar dosanya sampai-sampai Allah Ta'ala apa? Memberikan konsekuensi darahnya itu halal, hartanya itu halal. Walaupun dengan ketentuan tadi, ya kan? Dan mereka boleh dijadikan budak oleh kaum muslimin dengan ketentuan tadi, kan gitu ya. Lamma tarakul qiyama bi'ubudiyatihi. Kapan mereka bisa dijadikan seperti itu? Tatkala mereka itu meninggalkan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mau beribadah kepada Allah, malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini konsekuensi yang berat, ya kan? Maka benar-benar kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Tidak cukup itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan lagi konsekuensi yang lain. Wa aballahu subhanahu ay yaqbala li musyrikin amala. Di antara konsekuensinya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima satu amal pun dari orang musyrik. Ya Allah. Orang musyrik yang benar-benar dia menyekutukan Allah Ta'ala dalam ibadahnya, dia beribadah kepada selain Allah, ya kan? Walaupun mungkin satu saat dia beribadah kepada Allah, tetapi selama dia masih beribadah kepada selain Allah, dia disebut apa? Musyrik. Maka amalan apapun tidak akan diterima oleh Allah. Amalan kebaikan apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, terkadang di antara manusia ada yang tertimpa bencana alam, ya enggak? Tsunami, gempa bumi, ataupun yang lain sebagainya. Dan terkadang kita melihat ada orang-orang kafir yang simpati dengan orang-orang yang terkena bencana, kemudian mereka mengeluarkan harta atas nama kemanusiaan, betul tidak? Ini perbuatan baik atau bukan? Menolong orang yang sedang kesulitan. Perbuatan baik, amalan yang baik. Apakah Allah Ta'ala akan menerima amalan mereka dalam arti diterima kemudian nanti di akhirat akan diberi ganjaran, pahala kepada mereka? Ternyata tidak, ya. Allah enggan untuk menerima amalan orang musyrik, sama sekali nggak akan mau diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala dengan keadilannya adalah apa? Memberikan balasan untuk mereka di dunia, ya. Artinya apa? Karena mereka melakukan kebaikan terhadap sesama manusia, melakukan sebuah perbuatan yang baik, kalau memang mereka niatnya tulus, ya, untuk membantu, ya kan, tidak kita katakan ikhlas, ya, tulus untuk membantu, maka Allah Ta'ala tidaklah menyia-nyiakan kebaikan walaupun hanya sedikit, ya kan. Maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan balasan, tapi tentunya bagi orang musyrik karena amalnya tidak diterima, balasan itu tidak diberikan di akhirat tetapi diberikan di dunia.
Sehingga bisa jadi orang tersebut, orang kafir yang begitu besar sifat sosialnya, tingkat sosialnya kepada sesama kaum muslimin, sesama manusia, bisa jadi dia dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang sukses di dunianya. Mungkin tidak, mungkin saja, ya kan? Karena sebab dari kebaikan-kebaikan itu Allah Ta'ala berikan balasan di dunia. Nah, baik, itu konsekuensi keberapa tadi? Konsekuensi yang ketiga ya. Yang pertama, Allah mengharamkan surga. Yang kedua, Allah Ta'ala menghalalkan darah dan hartanya. Dan yang ketiga, Allah tidak mau menerima amalannya sama sekali. Dan yang keempat, au yaqbala fihi syafa'atan. Allah Ta'ala enggan untuk menerima syafaat untuk orang musyrik. Orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat, ya. Maksudnya syafaat di akhirat. Kita tahu bahwasanya di alam akhirat nanti manusia seluruhnya akan mengalami kesulitan. Tidak yang kafir, tidak pula yang beriman akan mengalami kesulitan, walaupun tingkat kesulitannya berbeda-beda. Dan tentunya orang yang muslim, orang yang beriman dengan sempurna imannya akan mendapatkan banyak kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Sampai-sampai manusia itu nanti akan ada kondisi di antara bahwa mereka semua itu akan dikumpulkan di padang mahsyar, yang kemudian matahari akan didekatkan di atas mereka sejarak 1 mil, sehingga mereka mengalami kesulitan yang sangat besar, dan itu mereka berdiri menunggu keputusan Allah. Maka mereka untuk lepas dari kesulitan ini membutuhkan syafaat, ya, membutuhkan syafaat. Maka manusia pergi kepada orang-orang yang mulia di antara mereka, sehingga mereka mendatangi, pertama kali mereka mendatangi bapak mereka Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat ketika itu, kemudian datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menolak untuk memberikan syafaat, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma untuk seluruh umat manusia. Artinya apa? Ketika manusia berdiri di padang mahsyar menunggu keputusan Allah Ta'ala, maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah Ta'ala untuk menyegerakan keputusannya. Dengan syafaat itu, maka Allah Ta'ala segera memproses, yaitu apa? Memproses pengadilan bagi umat manusia. Akan dilaksanakan hisab, kemudian penimbangan amalan, dan seterusnya. Setelah apa? Setelah Allah Ta'ala menerima syafaat Rasulullah SAW, syafaatul uzma. Tapi ini secara umum berlaku, ya. Akan tetapi syafaat yang dimaksud di sini bahwasanya kesulitan-kesulitan yang lain, seperti misalnya ketika mereka orang-orang musyrik sudah masuk ke dalam neraka, kesulitan yang sangat luar biasa, mereka ingin ada orang yang menolong mereka, memberikan syafaat agar dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga, maka tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat untuk mereka sama sekali. Allah tidak akan menerima syafaat untuk orang musyrik agar keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena syafaat itu di akhirat nanti ada 2 syarat. Ada 2 syaratnya, yaitu apa? Syafaat itu diberikan kepada orang yang bertauhid, ya, dan syafaat itu dimintakan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau diberikan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. 2 syaratnya, ya. Syafaat itu terjadi dengan izin Allah, dan syafaat itu diberikan kepada ahli tauhid. Maka orang yang musyrik tidak akan mendapatkan apa? Syafaat untuk keluar dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang-orang yang beriman, ahli tauhid, maka merekalah yang akan mendapatkan syafaat. Sehingga kita akan mengetahui di antara kaum muslimin itu kan ada yang berbuat banyak dosa, ya kan? Tapi mereka masih bertauhid, masih berislam, masih beragama Islam, masih memiliki keimanan. Kemudian dosa-dosa yang dia lakukan itu menyebabkan dia masuk dalam neraka, kan? Di antaranya kan seperti itu. Maka mereka ini, karena mereka masih memiliki tauhid, mereka berkesempatan untuk mendapatkan syafaat, sehingga mereka nanti akan dikeluarkan dengan sebab syafaat dari neraka, dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga nanti akan ada orang-orang yang disebut dengan apa? Jahannamiyun, alumni jahannam.
Jadi apa? Alumni neraka jahanam, dikeluarkan dari neraka jahanam kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini bagi orang-orang yang dosanya banyak tetapi dia masih apa? Memiliki tauhid, masih memungkinkan untuk mendapatkan apa? Syafaat. Tapi orang-orang musyrik sama sekali tidak akan mendapatkan syafaat untuk keluar dari neraka, ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya, berarti berat sekali ya dosa syirik ini. Au yastajiba lahu fil akhirati da'watan. Juga Allah Ta'ala enggan untuk menerima untuk orang musyrik sebuah doa untuk kebaikan di akhirat. Ya, maksudnya apa? Ketika ada orang musyrik yang berdoa kepada Allah Ta'ala minta agar mendapatkan kebaikan di akhirat nanti, misalkan minta dimasukkan ke dalam surga, maka doa itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala dan tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah tidak akan ridho, ya, dirinya disekutukan dengan siapapun, sehingga Allah tidak akan menerima doa orang-orang yang berbuat syirik. Ya, kalau dia mau mendapatkan surga, mendapatkan kebaikan di akhirat, maka silakan minta kepada sekutu-sekutu yang kalian anggap sebagai sekutu Allah Ta'ala. Dan apakah mampu untuk memberikan? Tentunya tidak, karena segala sesuatu itu yang menguasai hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alangkah meruginya mereka orang-orang yang berbuat syirik, karena doa-doa mereka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama doa-doa yang berkaitan dengan kebaikan di akhirat. Ya. Kemudian dikatakan au yaqbala lahu fiha rajaan. Allah juga enggan untuk menerima, ya, harapan-harapan milik orang musyrik di dalam akhirat. Doa enggak diterima, harapan pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innal musyrika ajhalul jahilina billah. Karena orang yang musyrik itu adalah orang yang paling bodoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang musyrik. Kalau seseorang itu benar-benar mengenal Allah Ta'ala, tentunya dia tidak akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitsu ja'ala lahu min khalqihi niddan. Jadi orang-orang musyrik adalah orang yang paling bodoh tentang Allah, di mana dia itu menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala dari makhluknya. Ini kan menunjukkan kebodohan dia. Bagaimana mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, mulai dari arsy sampai ke bawah sampai bumi, ya kan, semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala, semuanya yang mengatur juga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana mungkin zat yang begitu agungnya, begitu besarnya disekutukan dengan makhluk ciptaannya? Ada yang menyekutukan Allah dengan apa? Sapi. Ada yang menyekutukan Allah dengan batu. Ada yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan pohon, matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya, yang semuanya itu adalah makhluk-makhluk yang diatur oleh Allah, yang tidak memiliki dan tidak menguasai manfaat dan madarat untuk para penyembahnya. Tidak menguasai sama sekali, ya kan? Maka alangkah bodohnya mereka ini tatkala menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika ghayatul jahli bihi, dan itu adalah puncak kebodohan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sini kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita sudah diberi taufik oleh Allah Ta'ala berupa tauhid, ya kan, kita bisa mengenal pentingnya mentauhidkan Allah Ta'ala, kita mengenal kesempurnaan Allah Ta'ala, dan kita memahami keharusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat istimewa. Jangan disamakan dengan orang-orang yang mungkin mereka itu secara IQ tinggi, secara pendidikan sangat tinggi, ya kan, sehingga mereka itu mendapatkan prestasi yang luar biasa di bidang keduniaan, tapi ternyata tidak mengenal tauhid. Tidak mengenal apa? Tauhid. Masih mending kita, walaupun mungkin keadaan kita itu pas-pasan dari sisi pengetahuan tentang dunia, tetapi perkara yang sangat bermanfaat bagi kita, yaitu pengetahuan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah yang sangat menentukan, yakni kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Adapun ilmu-ilmu yang mereka kuasai itu, seandainya tidak dibarengi dengan apa? Tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ilmu-ilmu tersebut akan percuma.
bahkan bisa memberikan madarat, ya kan? Kita bisa mengetahui adanya orang-orang yang memiliki ilmu kecerdasan yang luar biasa malah membuat kerusakan di muka bumi karena mereka tidak memiliki tauhid, tidak memiliki agama yang benar. Nah, maka dikatakan oleh beliau kama annahu ghayatul zulmi minhu, sebagaimana kesyirikan itu adalah puncak kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau puncak kezaliman yang dilakukan oleh manusia tersebut. Wa in kana al-musyriku fil waqi'i lam yadhlim rabbahu, meskipun pada hakikatnya secara realita orang musyrik itu tidaklah menzalimi Tuhannya, dalam arti tidak bisa memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik, ya, ketika dia berbuat sekutu kepada Allah taala, menyekutukan Allah taala dengan makhluknya, benar kita katakan dia telah berbuat zalim kepada Allah karena dia telah melanggar hak-hak Allah taala, tetapi dia tidak akan mungkin bisa memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap ketika orang yang berbuat syirik itu, ya, tidak mau beribadah kepada Allah berarti dia telah memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Allah taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya bukan karena Allah butuh, ya. Sehingga ketika ada orang yang berbuat syirik kepada Allah taala kemudian Allah mendapatkan madarat, mendapatkan kerugian karena ada orang yang tidak mau beribadah kepadanya, bukan itu. Sama sekali tidak. Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, memang seharusnya itulah manusia seperti itu, beribadah kepada Allah. Adapun orang yang tidak mau beribadah kepada Allah taala, maka dia telah mencelakai dirinya sendiri karena dia telah menempatkan dirinya pada posisi yang tidak tepat. Yang seharusnya dia itu menjadi orang yang mulia dengan beribadah kepada Allah taala, kok malah dia merendahkan dirinya dengan beribadah kepada sesama makhluk. Maka celakalah dia, rugilah dia. Sehingga penulis di sini mengatakan, atau Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, pada realitanya orang musyrik itu tidak menzalimi Tuhannya, yakni dalam artian tidak memberikan madarat, kerugian kepada Tuhannya. Wa innama zalama nafsahu, tapi sesungguhnya orang yang berbuat syirik itu mereka atau dia menzalimi dirinya sendiri, yaitu merugikan dirinya sendiri, ya, mencelakai dirinya sendiri. Jadi akibatnya itu yang akan mendapatkan adalah dia sendiri, bukan Allah tabaraka wa taala, ya. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas, ya, dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini menjadi terang bagi kita bahwasanya kesyirikan itu memang benar-benar dosa yang paling besar secara mutlak karena dia bertentangan dengan tujuan Allah taala menciptakan alam semesta, bertentangan dengan tujuan Allah taala memberikan perintah kepada hamba-hambanya, dan kesyirikan ini menimbulkan dampak negatif yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat besar. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bersyukur. Yang pertama kali kita bersyukur, ya, karena kita telah mendapatkan hidayah mengenal tauhid dan mau belajar tauhid, dan hendaknya kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam mempelajarinya dan sungguh-sungguh di dalam menjauhi berbagai macam kesyirikan. Semoga Allah tabaraka taala memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Dan kita akhiri pengajian malam hari ini masih ada sedikit, yakni tentang bahayanya syirik. Nanti kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.